menghasilkan varietas unggul bermutu tinggi sebagai kunci awal keberhasilan pembangunan pertanian. Pendaftaran varietas tanaman atau PENVAR sebagai upaya pelindungan dan konservasi sumber daya genetik yang menjadi dasar informasi data varietas serta status kepemilikan. Pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman untuk komersialisasi menjadi dasar penting dalam perbanyakan benih, sertifikasi, dan pengawasan benih guna memberikan jaminan perlindungan bagi petani untuk mendapatkan benih unggul. Pelayanan perizinan pertanian sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha di sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komunikasi dan kerjasama yang baik adalah awal suatu perubahan untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal. Pemimpin yang selalu bersinergi dalam mencapai suatu tujuan dengan komitmen dan dedikasi yang menghadirkan keharmonisan serta menjadi teladan demi membawa perubahan. Melakukan yang terbaik dengan terus berinovasi, bersama-sama membangun diri untuk maju, menjadi pribadi yang berkualitas dan berkompeten. Dengan didukung SDM yang kompeten, kami memberikan layanan terstandar dengan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang yang memadai dalam bentuk ruang pelayanan terpadu satu pintu. Kami juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Dalam rangka menunjang layanan perlindungan varietas tanaman, kami memiliki kebun pemeriksaan substantif tanaman dataran tinggi, rendah menengah, dan rendah. Dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, kami terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dengan mengusung tagline yaitu kreatif, inovatif, dan kolaboratif, terus menjunjung tinggi bangga melayani bangsa. Kami juga terus memberikan inovasi-inovasi baru sehingga kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu World Class Public Services. Sejalan dengan kebijakan percepatan layanan, kami melakukan inovasi portal perizinan pertanian yang terintegrasi dengan seluruh layanan perizinan pertanian lingkup Kementerian Pertanian serta kementerian lembaga terkait. Melalui Single Sign-On atau SSO. Portal perizinan pertanian mempercepat proses pengurusan perizinan dan menghindari potensi terjadinya tindakan korupsi dan gratifikasi. Deklarasi komitmen bersama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami merasa sangat terbantukan dengan pelayanan dari Pusat PVTPP untuk produk PRG kami, di mana SK untuk varietas tersebut sudah keluar. Terima kasih untuk Pusat PVTPP Kementerian Pertanian. Dengan berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak, kami bangga melayani bangsa dan siap memberikan pelayanan yang excellent menuju World Class Public Services. Pusat PVTPP kreatif, inovatif, kolaboratif.
Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita hari ini. Mohon untuk semua peserta yang online agar memute-kan suara. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PVTPP dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di acara PVTPP On Talk Series ke-16. Saya Elva akan memandu acara kita dari awal sampai akhir dengan tema tata cara pengisian formulir hak PVT terbaru. Telah hadir bersama kita semua yang kami hormati, Ketua Kelompok Substansi PVT, Ibu Nani Suwarni, SPMSI. Selanjutnya, yang kami hormati narasumber kita, yaitu Ibu Suryaningrum Sulistiani, SHMSI. Dan selanjutnya yang kami cintai, yaitu para peserta PVTPP On Talk Series ke-16, dimanapun berada yang kami cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu diberikan limpahan keberkahan serta kesehatan. Sobat PVTPP dimanapun berada yang kami hormati, kita masuk langsung ke acara pertama, yaitu arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Substansi PVT, yaitu Ibu Nani Suwarni, SPMSI. Kepada Ibu, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Elva Ardila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul, berjumpa di ruang digital ini. Selamat datang dan salam sehat untuk Sobat PVTPP yang telah hadir pada acara PVTPP On Talk Series ke-16 ini yang mengangkat tema tata cara pengisian formulir PVT. Kami sangat gembira bisa berbagi waktu bersama Bapak Ibu semua untuk membahas topik yang sangat penting ini. Pada kesempatan ini tentunya kita akan memahami secara mendalam mengenai tata cara pengisian formulir PVT yang merupakan tahap krusial dalam proses permohonan hak PVT dari sisi administrasi dan proses bisnis perlindungan varietas tanaman secara keseluruhan. Formulir PVT ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, baik itu dari sisi pemohon dan juga varietas tanaman dalam pemberian hak PVT. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas secara rinci bagaimana aspek pengisian formulir PVT, termasuk informasi apa saja yang diperlukan, cara pengisi dengan benar, dan juga pentingnya keakuratan informasi yang disampaikan. Detail tata cara pengisian akan dikupas habis oleh narasumber kita pada siang ini, yaitu Ibu Suryaningrum Sulistiani, pemeriksa PVT ahli muda. Terima kasih Ibu. Dan juga pada akhir PVTPP On Talk ini tentunya diharapkan Bapak Ibu semua akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam pengisian formulir PVT, sehingga saat dokumen masuk lengkap dan benar dan langsung masuk ke tahap pengumuman sehingga proses bisnis PVT dapat dipangkas selama 3-6 bulan. Nah, selain itu tentunya kami juga mengundang partisipasi aktif dari seluruh sobat PVTPP untuk bertanya dan juga berdiskusi sepanjang sesi ini, di mana pertukaran gagasan dan pengetahuan adalah salah satu yang paling berharga dari setiap kegiatan kita. Kami terus berupaya dan berkomitmen untuk layanan PVT yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan juga terjangkau. Baik Bapak Ibu, tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai mengeksplor tata cara pengisian formulir PVT ini dengan semangat penuh dan tekad yang kuat untuk meningkatkan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan kita akan simak acara ini bersama. Baik,
Kami tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Petik mangga dengan galah, jatuh dua, belah terpencar. Dengan mengucap bismillah, semoga acara berjalan dengan lancar. Amin. Baik, selamat menyimak. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan ke Ibu Moderator Mbak Elfadila. Silakan. Terima kasih Ibu. Berkenan mungkin Ibu untuk sekaligus membuka, ini kebetulan Ibu Nani dari online ya, dari luar kota. Mungkin sekaligus membuka dulu Bu untuk acara POT kita kali ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik, dengan ini kami buka acara kita PVT PP On Talk yang seri ke-16 ini dengan mengucap bismillah. Tok 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 ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Selamat menyimak. ini atas arahan dan sambutannya sekaligus pembukaan dalam acara PVT-PP On Talk seri ke-16. Baik, acara PVT On Talk sekarang kali ini mengusung tema tentang tata cara pengisian formulir hak PVT terbaru, di mana formulir ini merujuk kepada Peraturan Permentan Nomor 25 Tahun 2021. Lebih lanjut seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nani, kita akan kupas tuntas bagaimana cara pengisian yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian bagaimana cara pemohon mengajukan dokumen yang PVT ya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang berulang. Demikian. Lebih lanjut, waktu dan tempat kita serahkan kepada narasumber kita. Ini adalah Ibu Suryaningrum Sulistiani, SHMSI. Beliau adalah pemeriksa PVT muda yang sekaligus dalam kesehariannya melaksanakan rutinitas termasuk dalam penerimaan permohonan hak PVT. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Elva. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ibu Ani untuk menyampaikan materi. Terima kasih Ibu moderator yang cantik ini. Saya panggil Mbak Elva aja ya, masih Baik. muda. Selamat siang Sobat PVT-PP. Saya Suryaningrum Sulistiani, biasa dipanggil Ani, dengan moderator Mbak Elva ini akan mengupas tuntas tentang formulir permohonan hak PVT terbaru dengan rujukan dari Permentan 25 tahun 2021. Sobat Tani, sebelumnya PVT-PP formulir hak PVT menggunakan formulir dengan berlembar-lembar ya Mbak Eva ya. Ya, siap. Ada sekitar 20 lembar sehingga agak menyulitkan untuk pemohon untuk mengisinya. Sejak tahun 2021 ini sudah ada infosi terbaru dari kantor dengan mengubah formulir menjadi lebih ringkas dan lebih sederhana dan isinya padat lah. Padat, Jadi ya. semua sudah terakomodir di situ Jadi ya. sekarang berapa lembar? Jadi sekarang ada 5 lembar saja, cukup 5 lembar saja. Berarti Awalnya formulir- hanya 22, sekarang sudah lebih dipersingkat menjadi 22 halaman. 5 halaman saja dari 22. Cukup inovatif ya. Iya, kita ya. artinya dengan tujuan Memudahkan pemohon untuk mengisinya. Jadi dasar hukumnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Elva dari Permentan 25 tahun 2021. Untuk formulir itu bisa diunduh di lampiran Permentan tersebut ya, Sobat Tani semua. Kemudian nextnya di sana mungkin. nextnya di sana mungkin next. Ya. Prosedur permohonan hak PVT. Jadi formulir itu ada di bagian administrasi permohonan hak PVT. Di situ pemohon mengisi formulir permohonan yang 5 lembar tersebut ya. Jadi di permohonan hak PVT ada berbagai step. Jadi di situ termasuk di administrasinya pemohon mengisi, di samping juga membayar biaya permohonan hak PVT. Jadi menurut undang-undang kita untuk mengajukan permohonan hak PVT bisa next. Untuk persyaratan administrasi permohonan hak PVT itu di samping mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar, kemudian juga membayar biaya permohonan hak PVT. Untuk saat ini, Sobat PVT-PP, karena aplikasi, mohon maaf sekali untuk aplikasi kami yang sedang Pak Elva, perbaikan. Ya, Jadi maintenance. untuk mengajukan permohonan hak PVT
bisa setelah lengkap diisi dan di PDF-kan, termasuk nanti ada tata caranya, diisi dan ditandatangan dengan lengkap, kemudian membayar biaya. Kedua formulir itu dikirimkan ke email bidangpvt@gmail.com. Demikian Sobat PVTPP untuk pengajuannya. Untuk saat ini mohon maaf sementara diajukan melalui email bidangpvt@gmail.com. Kemudian kalau Sobat PVTPP pemohon ada waktu, bisa datang ke Padu 1 untuk mengajukan hard copy permohonan tersebut ke Padu 1 kami di lantai 1 ya, di gedung B, di lantai 1 di situ Kementerian Pertanian Pusat ya. Nah, tapi kami menghitung pengajuan itu sejak terima pertama kali gitu Mbak Eva. Jadi meskipun hard copy-nya kami terima berapa hari kemudian, ketika sudah soft copy-nya sudah masuk di email, sudah kita dan lengkap dan benar, sudah formnya sudah diisi, sudah dilengkapi, termasuk kemudian sudah membayar. Jadi kita sudah terima dengan nomor pengajuan kita terima. Walaupun nantinya pemohon datang lagi ke Padu 1 untuk memberikan hard copy-nya. Jadi kita hitung yang di email sudah kita anggap sudah tanggalnya sudah sesuai seperti itu. Artinya Bu, kalau misalnya kita mengajukan dokumen itu tapi belum terlalu lengkap nih Bu, karena kan ini baru sosialisasi sekarang nih, kita mulai sosialisasi yang terbaru. Kalau misalnya belum terlalu lengkap, tetap dihitung dari tanggal itu Bu. Yang jelas, yang penting formulirnya sudah ditandatangan, sudah diberikan, dan sudah membayar. Itu sudah kita hitung, gitu ya. Nanti apabila ada kekurangan syarat akan diperbaiki melalui surat kekurangan syarat yang akan dikirimkan oleh kantor pusat PVTPP bila ada kekurangan. Itu kemudian tadi sudah kami jelaskan formulir permohonan HPPT itu merupakan penyederhanaan dari formulir yang lama itu yang berlembar-lembar itu Sobat PVTPP yang agak menyulitkan ya untuk mengisinya, merepotkan. Dan sebelumnya ada dua bagian, satu formulir, satu deskripsi ya Mbak Eva ya. Jadi deskripsinya tersendiri, formulirnya tersendiri. Akan tetapi untuk formulir yang terbaru ini cukup satu bagian saja, itu sudah mengakomodir termasuk deskripsi. Jadi tidak perlu berbagai bagian gitu ya. Jadi dari 5 lembar ini berapa poin Bu? Dari 5 lembar itu, 5 lembar ada 4 bagian ya. Di bagian pertama itu informasi dari pemohon, kemudian di bagian kedua informasi varietas, yang ketiga tentang kebaruan, bagian ketiga tentang kebaruan, keempat informasi lainnya, dan ada di bagian akhir tentang lampiran-lampiran dan pernyataan pemberi kuasa dan pernyataan dari pemohon. Demikian cukup singkat kan Sobat PVTPP yang tadinya 22 lembar menjadi 5 lembar dan sudah mencakup semua termasuk deskripsi. Demikian. Kemudian untuk masalah lampiran ini Mbak Elva ya, jadi tadi sudah disebutkan ada bukti pembayaran. Jadi untuk saat ini karena sedang maintenance ya, pemohon bisa menghubungin tim PVTPP bila akan melakukan pembayaran, jadi akan diberikan kode billing yang berlaku 7 hari ke kalender ya. Untuk setelah itu, setelah membayar, lampirkan dan termasuk formulirnya kirim ke email yang tadi sudah saya sebutkan, bidangpvt@gmail.com. Sudah, kami akan mengirimkan surat penerimaan pengajuan gitu kan. Kemudian di samping formulir, pemohon bisa melampirkan deskripsi dari varietas yang dimohonkan HPPT-nya, kemudian foto dari varietas yang dimaksud. Itu lampiran-lampiran yang utama. Kemudian lampiran-lampiran yang lain bisa apabila itu varietas turunan esensial ya Mbak Elva. Jadi ada tentang pernyataan dari tak asal persetujuan. Itu tergantung dari varietas yang dimohonkan. Ini yang untuk lampiran-lampiran yang lainnya. Yang ada di undang-undang ya, varietas turunan esensial ya. Varietas turunan esensial. Tapi kalau bukan varietas turunan esensial, cukup dengan yang foto dari varietas yang dimohonkan, kemudian deskripsinya, kemudian apabila dan bukti bayar. Kemudian kalau misalnya
ditemukan, pemohon sudah bisa menemukan varietas yang paling mirip, bisa dimasukkan sekalian deskripsi dari varietas yang paling mirip berikut foto-foto. Kemudian untuk contoh lampiran foto-fotonya, seperti ini. Misalnya jagung nih, Sobat PVTPP, jadi sebaiknya ada foto tanaman utuh, kemudian bagian-bagian dari tanaman tersebut. Gitu. Kemudian kita kembali ke cara pengisian di bagian ini. Baik lagi, Mas, minta tolong. Hop. Nah, ini ada salah satu contohnya, misalnya di pemohonnya adalah perorangan. Di bagian 1, Sobat PVTPP, jadi di pemohonnya kita isi nama, alamat. Misalnya nama Elfadila. Ya, siap. Elfadila, alamatnya di jalan bla 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 bla. Diisi. Kemudian orang lain yang bisa dihubungin. Misalnya perorangan diisi, bisa rekan kerjanya. Misalnya kalau perusahaan bisa diisi kontak person yang bisa dihubungin dari kantor PP dari kantornya, ya, begitu. Sudah jelas kan Sobat PVT? Kemudian langkah selanjutnya di konsultan PVT. Ini apabila diisi apabila permohonan tersebut berasal dari luar negeri. Jadi menggunakan konsultan PVT. Konsultan PVT itu tidak semua lawyer istilahnya bisa menjadi konsultan PVT gitu Mbak Elva. Ya. Jadi di kantor PVT-PP ini konsultan PVT sudah terdaftar 27 konsultan yang bisa digunakan Bapak Ibu pemohon apabila akan memohonkan dari luar negeri. Nanti akan kami tunjukkan, bisa menghubungi kami misalnya memerlukan konsultan PVT daftar-daftar. Begitu Mbak Elva. Kemudian di bagian selanjutnya adalah Mungkin sedikit pertanyaan dulu. ya, boleh. Jika misalnya dia mohon ini adalah perusahaan dari luar negeri, dia kan pasti pakai konsultan. Tapi jika dia sudah dari luar negeri tapi kantor perwakilan perlu juga tetap pakai konsultan atau bagaimana? Untuk peraturan sekarang diperbolehkan apabila ada kantor perwakilannya di negara Indonesia ini dengan menunjukkan bukti tentang keberadaan perwakilan tersebut, ada nama jelasnya dan alamatnya dan membuktikan bahwa perwakilan tersebut merupakan perwakilan dari pemohon tersebut. Gitu. Jadi dilampirkan juga surat kuasanya sebagai perwakilannya gitu, Pak. Berarti nanti kita lengkapi itu semua. Ya, ditambahkan sebagai lampiran di formulir tersebut. Jadi setelah konsultan ada di bagian pemulia. Untuk perorangan biasanya itu Mbak Elva, perorangan pemohonnya juga sekaligus pemulianya biasanya. Akan tetapi kalau biasanya dari badan usaha bisa jadi pemulianya adalah orang, jadi bukan badan usaha tersebut, bukan PT atau CV-nya, jadi ditambahkan personilnya gitu Mbak Elva. Jadi misalnya pemulianya di situ hanya ada satu ya kolomnya isiannya, tapi diperkenankan bila pemulihannya lebih dari satu bisa ditambahkan. Jadi menambahkan ya untuk yang bisa berdasarkan Permentan 25 itu di pasal 2 disebutkan kan, yang bisa memohonkan sebagai pemohon itu adalah pemulia, terus orang yang mewakili yang mendapat orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia, kemudian orang atau badan usaha yang memesan varietas dari pemulia tersebut, kemudian ahli waris, dan konsultan PVT. Jadi saya ulangin untuk yang pemohon hak PVT itu adalah pemulia, orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia, ketiga, orang atau badan usaha yang memesan varietas tanaman dari pemulia, kemudian keempat ahli waris, dan kelima konsultan. Itu bisa merupakan beberapa alternatif yang bisa menjadi pemohon. Kemudian di bagian setelah pemulia ya Mbak Elva ya, itu tentang informasi tentang varietas. Di informasi tentang varietas ada nama botani,
ada nama umum spesies, usulan nama varietas. Nah, di usulan nama varietas ini ada 3, sudah diperbolehkan 3 ya. Jadi Slot ya. 3 slot diperbolehkan, ada nama sinonimnya bila ada ya. Jadi diperbolehkan. Jadi ada 3, pertama namanya, kemudian ada nama sinonimnya. Diperbolehkan gitu ya. Kalau kita ada nama dagang bagaimana, Bu Ani? Dicantumkan saja. Dicantum. Dicantumkan. Kemudian ada selanjutnya adalah di bagian asal usul varietas. Disebutkan nama tetuanya, tetua jantan, tetua betinanya, itu bisa persilangan. Tapi kalau PTE ya Mbak Elvanya, jadi tetua-tetuanya itu kan ya. Ya. Kemudian varietas asal, nah itu untuk PTE diisinya. Kemudian setelah itu riwayat pemuliaan. Untuk riwayat pemuliaan ada 2 bagian. Untuk yang A diuraikan saja, bisa di bagian lain dilampirkan, termasuk juga skema pemuliaannya. Kemudian ada negara tempat dilakukan pemuliaannya juga dituliskan saja. Kemudian di nomor 7 adalah penggolongan varietas. Ada yang sendiri sendiri, dituliskan saja sesuai dengan komoditas varietas yang dimohonkan hak. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi varietas. Nah, ini deskripsi ini juga diperbolehkan dilampirkan. Kan tidak cukup ya di di slot itu kan tidak cukup hanya sedikit. Silahkan aja sobat PPTPP, Bapak Ibu pemohon untuk bisa di deskripsinya dilampirkan. Sampaikan terlampir. Nah, bisa di situ juga. Terus varietas yang paling mirip, bila Bapak Ibu sudah menemukan varietas yang paling mirip dengan varietas yang dimohonkan hak PPT-nya, kami berharap bisa dimasukkan di formulir tersebut, termasuk foto-fotonya nanti di dalam. Ini varietas yang paling mirip ini apakah kita sudah firm atau memang sudah diuji dulu, atau boleh kita sekedar literatur saja untuk memasukkan bahwa ini varietasnya paling mirip, atau mungkin biasa disebut varietas pembanding gitu ya? Ya, biasa disebut varietas pembanding ya, varietas yang paling mirip. Biasanya pemulia itu di lapangan ya sudah menemukan dari hasil perakitan itu yang mirip itu biasanya common knowledge gitu. Common knowledge itu yang sudah dikenal secara umum. Artinya kalaupun dia belum melakukan pengujian tapi dia merasa itu mirip, nggak apa-apa juga ya mungkin ya Bu Ani ya? Pak bisa didaftarkan juga kalau didaftarkan di tempat pendaftaran. Kemudian di bagian selanjutnya ada di pernyataan kebaruan. Diisi saja di tanggal penjualan pertama bila sudah pernah dijual varietas tersebut, tapi kalau tidak di skip aja, tidak diisi yang tidak. Demikian juga di luar negeri juga sama. Bila sudah diperdagangkan di Indonesia, diberi tanda sudah, bila ya, bila belum di bagian yang tidak. Kemudian informasi penting lainnya itu mencakup cara pengalihan kepemilikan varietas. Ada pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dan lain-lain. Gitu kalau bisa diisi saja. Terus untuk kemudian di nomor 13 khusus untuk PTE saja atau varietas turunan esensial. Bila varietas yang dimohonkan Bapak Ibu bukan PTE, tidak perlu diisi. Untuk nomor 14 adalah apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain? Apabila sudah pernah, Bapak Ibu beri tanda di bagian ya, kemudian diisi tanggal berapa dan sebagainya. Apabila belum pernah, diisi di bagian yang tidak. Kemudian selanjutnya adalah hak prioritas. Nah, hak prioritas itu bila sudah didaftarkan di PPT-nya, dimohonkan PPT-nya di negara lain dengan rentang waktu 12 bulan ya, diajukan lagi kalau mau diajukan di Indonesia. Jadi diisi aja di bagian ya. Kalau belum ya dicentang yang belum, tidak ya. Di nomor 16 itu varietas rekayasa genetik, bila tidak dicentang yang tidak, bila iya dilanjutkan lagi dilampirkan formulir lampiran-lampiran untuk varietas untuk rekayasa genetik termasuk surat aman pangan, aman hayati ya.
Kemudian bagian tempat penyimpanan, Bapak Ibu bisa isikan di mana dan alamatnya. Informasi tambahan itu bisa misalnya adaptif di varietas tersebut, adaptif di dataran rendah atau dataran tinggi. Bisa disebutkan informasi-informasi penting lainnya untuk varietas yang dimohonkan. Cukup pendek ya, cukup ringkas kan ya Mbak Elva ya, sudah dibahas sederhana. Kemudian di lampiran format, itu Bapak Ibu tinggal centang saja bukti bayar bila sudah ada dicentang, kemudian varietas tersebut bila VTE, lampiran-lampiran untuk VTE kita dicentang-centang saja mana yang sesuai dengan varietas yang didaftarkan atau dimohonkan hak PPT. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah di pemberi kuasa atau pernyataan. Jangan lupa Bapak Ibu diberi tanggal, nama pemohonnya, kemudian ditanda tangan dengan materai yang cukup sudah tidak sudah ya, Ibu Ani ya. ringkas begitu Bapak Ibu, jadi tidak perlu panjang-panjang ya untuk pengisian formulir yang terbaru ini, yang dulunya 20 lembar sekarang hanya tinggal. Kemudian di next yang tentang lampiran-lampiran, di lampiran itu bisa, nah contoh lampiran misalnya di deskripsinya, baik Mas, salah satu contohnya di deskripsi untuk varietas kandidat, kemudian lampiran untuk varietas yang paling mirip bisa dilampirkan. Kemudian next Mas, untuk contohnya lampiran foto, misalnya jagung bisa, salah satu contohnya jagung kami tampilkan seperti ini, bisa Bapak Ibu mungkin jadi acuan ya, kalau jagung itu ada yang tanaman utuhnya, kemudian tongkolnya, malainya, kemudian hipokotil, seperti itu. Kemudian next Mas, cukup singkat ya, tidak terlalu panjang lebar yang menyulitkan. Apabila Bapak Ibu perlu bantuan, kami tim PPTPP siap membantu Bapak Ibu bila ada kesulitan untuk mengisi formulir permohonan. Demikian, terima kasih. Baik, Bu Ani, mungkin sedikit ini tadi ada masalah foto ya. Apakah ini foto ini tidak standarnya harus menyesuaikan dengan PPT, atau kami seperti mungkin belum pernah ikut pelatihan, boleh tidak dengan foto biasa saja? Kalau di PPTPP kami mempunyai standar foto dengan latar belakang atau background itu kertas abu-abu dengan 18%. Tapi apabila Bapak Ibu kesulitan untuk mencari kertas tersebut, bolehlah dengan alas kertas biasa ya, tapi cukup menggambarkan kondisi varietas tersebut, materi tersebut, misalnya namanya jagung, sebaiknya dengan mistar, jangan dengan pulpen ataupun dengan alat bantu yang tidak bisa ada satuannya. Jadi lebih memudahkan nanti pemeriksaan. Baik. Oke, saya kira ini sangat clear ya Bu ya. Apalagi kalau kita tahu formulir yang terdahulu itu sangat panjang, rumit. Ada dua bagian ya Mbak Elva ya, Iya, ada satu deskripsi diisi, satu lagi formulir, ya memusingkan ya. Ini sudah sangat inovatif sekali untuk pusat PPT ini membuat atau mempersingkat gitu ya, formulir yang ada menjadi sangat ringkas, mampat gitu ya. Baik Bapak Ibu, Sobat PVT PP dimanapun berada, tadi kita rasa sudah sangat clear disampaikan oleh narasumber kita. Tapi bagaimanapun juga kami akan tetap membuka ruang untuk Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan. Untuk sesi pertama dibuka, mungkin langsung saja raise hand ya, atau menyampaikan di kolom chat, kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Andi Takdir MPRTP untuk open mic. Baik Bu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Maaf, saya mengatakan selamat sore karena saya di timur, Bu. Ya. Baik, Pak, kami Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bu Nani. Insya Allah nanti akan saya japri Bu Nani untuk menjadi narasumber di pelatihan kita dengan Malaysia, Bu. Ini ya. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Yang Ya, pertama banyak sekali sebetulnya teman-teman yang akan ikut dan kepengen sekali ikut, cuma sedikit barangkali koreksi buat panitia di flyer itu link Zoom-nya ada perbedaan. Jadi saya juga tadinya agak kesulitan untuk masuknya. Nanti setelah saya kontak Mbak Nurul baru dikasih link Zoom yang baik dan benar. Ya, Dari yang panitia pertama mohon hanya maaf, Pak. Terjadi ya, kekeliruan dalam pencantuman link Zoom-nya di flyer. iya, banyak sekali sebetulnya Bu, teman-teman dari PBT, teman-teman dari Paguyuban Balai Benih itu kepengen ikut semua sebetulnya Bu, karena banyak yang ingin untuk mengupdate barangkali ilmu yang berkembang ini. Yang pertama juga, yang kedua saya ucapkan sukses buat PPT. Ini semakin hari semakin inovatif, semakin memperbaiki diri dan berinovasi yang cukup signifikan saya kira. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bu di bagian B untuk informasi tentang varietas. Karena saya bergeraknya di varietas jagung Bu, khususnya untuk yang jagung hibrida. Nah, kami di jagung hibrida berpikirnya kalau untuk yang varietasnya atau F1-nya hibridanya mungkin kita hanya melindungi saja atau hanya mendaftarkan saja barangkali sebagai pengesahan bahwa itu adalah milik kita. Karena kalau varietas yang dilindungi, sementara varietas itu kami nanti akan bisniskan, kami akan jual di luar, berarti itu kan sudah milik publik. Berarti mereka juga boleh-boleh saja menjadikan sebagai populasi dasar nantinya lagi untuk perakitan varietas selanjutnya. Jadi menurut hemat kami untuk F1 ini mungkin hanya pendaftaran aja sebagai pengakuan atau sebagai tanda bahwa itu adalah milik kita. Itu pendapat pribadi saya, Bu. Nah, kemudian yang perlu yang kita lindungi di sini, saya kira untuk perlindungan ini adalah yang galurnya, Bu, atau tetua jantan dan tetua betinanya. Sedikit kemarin kami ada confuse dengan pemeriksa karena di formulir yang informasi tentang varietas yang bagian B itu poin 4 angka 4 poin C usulan nama varietas. Nah, sementara yang kami ingin usulkan itu adalah galurnya. Nah, kalau di situ kami isi usulan nama varietas, kami sebutkan nama galurnya, tentunya nanti pemeriksa akan bertanya karena kan dikiranya varietas, jadi tentu ditanya tetua jantan dan tetua betinanya. Nah, kalau galur mestinya di situ varietas strep galur barangkali di formulirnya. Jadi kita kalau galur, kita varietasnya itu dicoret, kemudian disebutkan galurnya, umpamanya galur A. Nah, tentu kalau galur itu kan tidak ada tetua jantan dan tidak ada tetua betina. Hanya dia sebagai tetua jantan kah atau tetua betina. Jadi pertanyaan selanjutnya pada pertanyaan berikutnya itu tidak lagi disebutkan tetua jantan dan tetua betinanya. Jadi kami kemarin itu sedikit ada agak-agak kebingungan. Untungnya kami masih bisa istilahnya menjapri teman-teman yang di PPT. Nah, kalau online ya tentu Mohon maaf Bapak, suaranya menghilang. suaranya terputus. Mohon izin, Bapak, suara Bapak Andi Takdir menghilang.
Makasih Bu. Mohon diulangi Bapak tadi, Sempat maaf terjadi. kesalahan teknis, terputus suara Bapak. Mohon diulangi pertanyaan Oh terakhir, Pak. Yang terakhir saja. iya. Yang Baik. terakhir itu yang poin bagian B poin nomor 4 penamaan varietas yang poin C-nya Bu. Di situ kan di formnya hanya usulan nama varietas. Nah, bagaimana kalau usulan yang kami usulkan itu adalah galur? Sebaiknya di situ usulan nama varietas atau galur, strip galur. Jadi kalau galur varietasnya dicoret. Nah, nanti pertanyaan berikutnya tentu kan tidak muncul lagi kalau kami daftarkan galur, tidak muncul lagi tetua jantan dan tetua betina. Tetapi kalau varietasnya yang kami sampaikan, yang kami daftarkan, tentu pertanyaan berikutnya akan kami isi tetua jantan dan tetua betina. Makasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja dijawab ya agar terjadi kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan maka dilanjutkan Bapak. Silakan Bu Ya, Ani. langsung dijawab aja ya Pak Andi. Terima kasih. Memang formulir Siap, Bu. ini sifatnya fleksibel ya Pak ya. Jadi misalnya Bapak yang daftarkan galurnya atau yang tadi saya sebut VCE-nya, jadi yang tetua-tetua tidak perlu diisi. Jadi nanti Bapak mengisinya menyesuaikan saja dengan varietas yang didaftarkan atau dimohonkan hak PPT-nya. Begitu aja Pak. Jadi fleksibel ini formulir hak PPT yang sekarang ini. Jadi disesuaikan saja, intinya seperti itu Pak. Demikian. Kemudian yang pertanyaan apa tadi ya? Mohon maaf untuk salah tulis link ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Mungkin Ya, kalau siap, lain Bu. waktu ada Sama-sama. yang ingin mengikuti atau ingin bertanya dari tim PPTPP siap membantu ya, konsultasi tentang pengisian formulir. Kemudian mungkin saya terlewat apa ada lagi Mbak Ira yang pertanyaan Pak Andi? Cukup ya Pak ya? Saya kira cukup Bu. Saya Iya. kira cukup Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini linsumnya memang agak keliru kemarin tadi. Makanya yang ikut dari kami itu hanya berapa? 3 orang apa 4 orang dari PT Srijaya itu. Iya. Ada Pini. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya Pak ya, terima Terima kasih. kasih Bapak Takdir. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan, akan saya bantu baca ya Bu Ani ya. Izin bertanya, standar untuk pemilihan varietas yang paling mirip agar tidak subjektif yang apa nih Bu? Varietas yang paling mirip dari pertanyaan dari mana nih ya? Dari BC Ibu Sulastri Ningsih. Oh, Bu Sulastri. Ya. Jadi varietas yang paling mirip itu yang paling mirip ya gimana ya? Yang dengan varietas kandidatnya. Jadi misalnya kalau jagung itu kan ada beberapa kriteria ya. Kalau di kita kan memakai PPU ya, ada grouping karakteristik, kita utamakan yang di grouping. Mungkin Bapak Ibu bila memerlukan untuk PPU bisa menghubungi kami. Tipe biji itu misalnya tipe bijinya sama gitu ya standarnya. Jadi kami mengutamakan untuk varietas yang paling mirip itu yang sedikit perbedaan gitu. Jadi kami memakai standar biasanya di PPU ya. Kalau di panduan pelaksanaan uji misalnya di jagung itu ada beberapa grouping karakteristik yang kita utamakan. Jadi antara lain misalnya tipe bijinya sama. Artinya itu ya Bu ya, nanti mungkin pemohon sebelum memasukkan formulir boleh minta PPU-nya ya. Ya boleh, kami siap share untuk PPU-PPU yang diperlukan Pak El. Atau PPU ini sudah ada di website atau gimana? Ya, Masih ini maintenance masih ya. Untuk PPU bisa menghubungin ya langsung. Baik, itu tadi pertanyaan dari narasumber kita Ibu Sulastri Ningsih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal Arifin. Izin bertanya, saya sering membantu untuk membantu pendaftaran varietas. Akan tetapi dalam penunjukan saya belum menjadi konsultan. Apakah tahun sekarang ada program pelatihan konsultan? Terima kasih. Untuk bagaimana untuk ini masalah ini kapannya? pendaftaran menjadi konsultan PPT ini kebijakan pimpinan kami ya Pak ya, kami belum bisa. Nanti kami teruskan ke pimpinan, akan kami tanyakan apakah ada program untuk tambahan konsultan PPT ya apabila ada yang berminat begitu Pak. Untuk saat ini sepertinya belum ada pendaftaran konsultan lagi ya.
Kami sudah memiliki 27 konsultan PPT. Tapi nanti kami teruskan ke pimpinan, apakah akan ada lagi tambahan pendaftaran untuk konsultan PPT selanjutnya. Begitu Pak Zainal ya. Baik, itu tadi Pak Zainal ya. Untuk selanjutnya kepada pertanyaan Nurfianto Giar Pangidu, mohon maaf kalau salah spelling nama. Izin bertanya bagaimana pengisian dalam bentuk aksesi tanaman, misal varietas sagu yang telah terdaftar. Kalau tidak salah, bukan berasal dari hasil pemuliaan, tetapi hasil penelitian aksesi lokal. Nah, ini bagaimana Bu? Sagu, tanaman sagu. Mohon maaf, ini Bapak Nurfianto ini dari daerah mana Bapak? Kalau izin boleh di chat atau boleh open mic? Bapak Nurfianto ini maksudnya mungkin mau pendaftaran varietas lokal atau gimana ya? Iya. Kan penelitian aksesi lokal. Jadi saya agak bingung juga ini Bapak mau ke arah pendaftaran varietas lokal atau hak PPT. Kalau hak PPT menggunakan formulir yang tadi Pak, misalnya varietas lokal bisa didaftarkan juga di kantor kami juga Pak. Di kelompok pendaftaran varietas ada di PPT juga untuk pendaftaran varietas. Mungkin saya salah mengerti atau bagaimana, tapi kalau menurut chat ini Bapak penelitian aksesi lokal untuk pendaftaran varietas lokal, seperti itu kan? Mungkin nanti bisa menanyakan lebih lanjut di chat lagi ya Pak ya. Baik, Sementara begitu ya. Sambil menunggu mungkin ya informasi lebih lanjut dari Bapak Nurfianto, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak atau Ibu Jajuk PRH, apabila mendaftarkan Farlok, apa diperlukan varietas pembanding atau varietas yang mirip? Ini Farlok ya. Ya, kalau untuk Farlok ini kami ini di sini mewakili dari pendaftaran varietas tanaman untuk hak PPT. Untuk Farlok sepertinya tidak diperlukan, tapi akan kami konfirmasi ulang ke kelompok pendaftaran varietas untuk varietas pendaftaran varietas lokal ya, Ibu atau Bapak ini ya, saya mendaftarkan varietas lokal. Varietas lokal cukup didaftarkan ke di kantor PVTPP di kelompok pendaftaran varietas begitu Pak. Tidak perlu ada varietas-varietas pembandingnya gitu ya Mbak Eva ya. Intinya kalau Farlok itu seperti membuat KTP gitu ya Bu ya. Iya, Identitas. identitas saja. Kalau varietas lokal itu kan varietas yang sudah ada di daerah tersebut sudah lama secara tubuh. Kemudian, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Febri dari PT LC. Izin bertanya Bu, untuk lampiran foto apakah cukup hanya foto kandidat saja atau harus dengan foto pembanding yang paling mirip? Bagaimana nih Bu Ani? Kalau di kami yang utama memang foto kandidat saja Bu. Tetapi akan lebih baik bila foto pembandingnya yang paling mirip sudah disertakan, akan lebih memudahkan untuk pencarian pembanding. Yang utama memang varietas. Artinya yang utama itu adalah yang diajukan. Yang diajukan. Akan tetapi jika mengajukan varietas yang paling mirip, sebaiknya diberikan disertakan juga, dengan deskripsi dan foto. Ya betul. Karena kadang-kadang ada yang galur ya kan. Iya. Artinya kita juga nggak punya foto gitu ya. Oh Ibu Pak Nurfianto tadi dari Malang ya. Baik. Mungkin kalau jaringan sudah lebih stabil, boleh di-chat kembali, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu NLP Indriani. Pendaftaran Farlok tidak memerlukan varietas pembanding. Ya, betul, Bu. Tidak memerlukan. Ya. Baik. Apakah masih ada lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Kesempatan terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu, Sobat PVTPP. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sesi diskusi kita tutup. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kantor PVT di Gedung B lantai 5. Atau kalau mau langsung ke Padu 1, dipersilakan Gedung B lantai 1 ya. Baik. Selanjutnya, jangan beranjak dulu dari posisi yang nyamannya. Kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi kuis ya. Ya, yang menarik ini Bapak Ibunya ada kuis ya. Ini ada kita akan sampaikan kuis. Dipersilahkan untuk resen atau kolom chat ini Bu. Nanti akan disampaikan ada beberapa kuis. Apabila Bapak Ibu akan menjawab,
raise hand Raise saja hand ya. saja ya. Agar Dan di- jangan lupa nanti cantumkan Nanti kita sebelum kuis, sebelum menjawab pertanyaan, kita punya password nih Bu. password. Nah, Iya. passwordnya Yang- jika nanti kita sebutkan pusat PVTPP, maka Bapak Ibu yang menjawab harus menjawab dengan kreatif, inovatif, kolaboratif. Jadi ya. Bapak Ibu diingat ya, nanti bila akan menjawab jangan lupa dengan passwordnya kreatif, inovatif, kolaboratif. Oke, baik. Lanjut Mbak Elva, mana kuisnya ini? Ya, baik. Kita akan mulai di pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu. Dimohon untuk standby. Kami minta bantuan juga kepada panitia yang raise hand pertama siapa. Langsung open mic. Jika dalam beberapa detik nggak open mic, kita geser ke yang lain. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Peraturan Menteri Pertanian nomor berapa yang menjadi rujukan untuk formulir permohonan hak PVT? Oke, diulang pertanyaannya, Peraturan Menteri Pertanian nomor berapa atau Permentan nomor berapa yang menjadi rujukan untuk formulir permohonan hak PVT? Ya, silakan Bapak Ibu. Sobat PVTPP, ada hadiah yang menarik yang disiapkan oleh panitia ya Mbak Elva ya. Iya, Ada yang sudah resen panitia? belum ada? Dipersilakan untuk Bapak siapa? Oh, Bu Sulastri dari Itu PT permintaan. BC ya. Ibu Sulastri. Oh ya, oke, dipersilakan Ibu Sulastri. Open mic. Dan passwordnya dulu ya, jangan lupa ya. Iya. Sebutkan passwordnya pusat PVTPP. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ya, Baik, terima kasih. Sekarang Jawabannya? jawabannya apa, Bu? Nomor 25. Permentan nomor 25. Tahun? 2021. Gimana, Iya, Bu Ani? betul sekali Betul Mbak sekali. Lastri. Terima kasih. Dipersilakan Selamat untuk bertemu. menuliskan alamat dan nomor telepon di kolom chat, nanti panitia akan menghubungi Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua. Bersiap ya Bapak Ibu. Kita raise hand pertama ya. Mohon untuk raise hand kalau di kolom chat mungkin tidak di ini ya Bu ya. Iya. Karena kita punya password gitu ya. Passwordnya yang harus disebutkan kata kuncinya itu untuk masuk ya Mbak Elva. Kita ulangi ya passwordnya. Jika kami sebutkan pusat PVTPP, jawabannya gimana Bu Ani? Kreatif, inovatif, kolaboratif. Oke, sangat expert sekali Bu Ani. Selanjutnya kuis yang kedua, sesuai Permentan 25 tahun 2021, pemohon dengan kategori apa saja yang bisa mengajukan permohonan hak PVT? Boleh disebutkan satu atau dua saja, tidak masalah ya. Lengkap lebih baik, salah satu atau dua juga tidak. Oke, ada yang raise hand. Siapa saja yang boleh mengajukan hak PVT? Baik. Tadi sudah disebutkan sama Ibu Ani beberapa kali ya, diulang-ulang ditekankan. Iya, betul. Siapa saja yang bisa mengajukan hak PVT? Belum ada panitia? Jangan lupa passwordnya. Ada hadiah menarik yang menanti. Iya, betul sekali. Nanti akan dikirimkan sampai di depan pintu Bapak Ibu. Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan hak PVT sesuai Permentan 25 tahun 2021, silakan. Sepertinya karena udah sore nih Bu Ani. Iya, mungkin yang di timur mulai siap-siap pulang mungkin ya Mbak Iya. Elva ya. Baik, itu tadi Ibu Sulastri Ningsi sudah menyampaikan alamatnya. Mohon untuk menyampaikan juga nanti di chat Japri, boleh Bu ke panitia untuk memberikan nomor HP ya.
Ada yang Baik, share, itu Mbak Elva? Bapak atau Ibu Endang Agustin. Dipersilakan Ibu untuk open mic. Kami akan buka dengan password. Baik. PTPP. Terima kasih. Kreatif, inovatif, kolaboratif. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Bagus sekali. Dipersilakan Bu Monggo untuk menjawab pertanyaannya. Ye, Pemohon dengan terima kasih. Saya coba walaupun saya berhadir tadi terlambat. Yang boleh adalah satu mungkin pemulia, dua orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia itu, atau kemudian ahli waris atau juga konsultan PVT. Bagaimana Bu? Iya, betul sekali. Sepertinya hampir Ibu. sekali lengkap, Tapi tapi hanya meminta satu atau dua ya. Tadi kami sudah mention kalau tidak lengkap tidak masalah. Iya. Ya, terima kasih panitia. Mohon dicatat Bapak Ibu Endang ya untuk kuis yang Ye, Baik, terima kasih banyak Jangan Ibu. lupa di chat Bu Endang ye, makasih. dan nomor teleponnya ke panitia. Terima kasih. Oke, ini terakhir ya untuk kuis kita kali ini. Pertanyaan terakhir, seperti biasa kita ulang lagi passwordnya Pusat PVTPP. Kreatif, inovatif, kolaboratif. Baik, apa saja yang perlu dilampirkan di dokumen permohonan hak PVT? Nah, ini juga boleh ya Bu, satu Iya. dua saja gitu ya. Betul. Baik, dipersilakan untuk raise hand segera. Yang menanti Bapak Ibu. Jangan lupa passwordnya. Baik, kita sudah punya Bapak Arwin ORPP Brin. Dipersilakan Bapak untuk open mic. Pusat PVTPP. Kreatif, inovatif, apa itu lagi ya? Kolaboratif. Oke, Iya, baik. bagus. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Dipersilakan Pak untuk menjawab apa yang dilampirkan di dokumen permohonan hak PVT. Ya, yang perlu dilampirkan dokumennya. Yang pertama, silsilah pemulihannya. Yang kedua, gambar, foto, ataupun informasi yang terkait dengan berita tersebut, misalnya pada jagung, misalnya foto tanaman utuh, tongkolnya, batangnya, terus yang ketiga pada lampiran disiapkan deskripsinya. Ya Pak, terima kasih jawabannya walaupun ada yang kurang sedikit tapi nggak masalah. Yang utama adalah bukti pembayarannya, bukti pembayaran hak PVT tersebut. Tapi nggak masalah. Terima kasih sudah menjawab. Bisa menghubungi panitia Pak untuk ketiga, menghubungi panitia untuk identitas Bapak, alamat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Arwin dari Brin. Mana menghubunginya Bu? Dipersilakan Di untuk chat saja Pak. di kolom chat Bapak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Tunggu Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sangat menarik sekali tema kita kali ini. Semoga berikutnya untuk kedepannya sudah tidak ada lagi atau mungkin sangat minim sekali kesalahan dalam pengisian formulir hak PVT ini ya Bu Ani. Iya, Baik. Mungkin Ibu Ani ada disampaikan untuk ini kami tunggu permohonan Bapak Ibu. baik. Permohonan hak PVT PVT ke kantor pusat PVTPP. Baik. Terima kasih terima kasih banyak kepada Bu Ani yang sudah dengan gamblang menyampaikan cara untuk pengisian formulir hak PVT ini. Terakhir ya, mungkin sudah kita sampai di penghujung acara. Demikianlah acara Pusat PVTPP untuk series ke-16 ini dengan tema pengisian formulir hak PVT terbaru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Elva dengan narasumber Ibu Suryaningrum beserta seluruh panitia pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di PVT untuk series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ditutup dengan pantun, Pak. Yang biasa Sudah tadi Pak. dengan Nanti ditutup sama Bu Ani. sampai jumpa kembali. Pantunnya Bu Ani lah.